kita, bisa membantu rakyat kecil juga, bisa masalah naik mah yang penting mah ada aja bensinnya gitu, masalah naik mah itu urusan pemerintah aja. Ya menurut saya sih jangan dinaikin dulu lah gitu. Kita kan masih dalam masa transisi nih, masih butuh penyesuaian lagi. Habis lebaran ya? Iya masih lebaran gitu. Ya wajar sih, Aha. karena kan situasi kayak gini kan kita tahu sendiri kan itu kan dari pengiriman dari mana gitu kan. Oke, jika pun naik, Dampaknya. berapa kenaikan yang menurut Bapak wajar itu, Pak? Sekarang kan harganya 12.300 ya, 1 liter. Di bawah 15.000 lah paling. Untuk yang 92 ya paling 100 perak. 100-200 perak lah naiknya lah. 100.000 aja. Iyalah, jangan tinggi-tinggi lah. Ya, itu dia suara masyarakat terkait dengan harga BBM yang saat ini masih dicoba untuk ditahan oleh pemerintah supaya tidak mengikuti harga minyak dunia. Banyak masyarakat menyatakan bahwa oke lah naik dikit nggak apa-apa asalkan barangnya ada gitu, jangan langka dan kita tidak antri panjang di SPBU. Sejauh ini dari pemerintah menjaga pasokan itu seperti apa, Pak Bong? Tadi pagi Komisi 11 itu rapat dengan para direktur dirut, para BOD-nya yang melaksanakan PSO, Public Service Obligation di BUMN. Kebetulan karena dirut Pertamina dan PLN sedang berhalangan, maka kita yang energi kita tunda. Tapi kita dengan PSO tadi, dengan Pupuk Indonesia, dengan Bulog, Perum Bulog, terus kemudian KAI, Pelni, ASDP, terus kemudian Damri, kita melakukan rapat. Ketersediaan pangan aman. Ada 4,3 juta ton beras yang ada di gudang Bulog, dan ada sekitar 1,1 kapasitas yang masih bisa digunakan untuk meningkatkan. Dan ini cadangan pangan terbesar di dalam sejarah cadangan pangan Indonesia. Dan itu karena kebijakan pemerintah yang luar biasa sejak Bapak Presiden Prabowo menjadi presiden, yaitu menaikkan harga gabah 6.500. 6.500. Dan semua cadangan pangan itu disuplai oleh hasil panen nasional. Tidak ada impor 1 kilogram pun dari cadangan pangan kita. Artinya apa? Kita sudah mendekati kepada kedaulatan pangan, ketahanan pangan kita. Dan market share-nya Bulog itu sekitar 50% dari kebutuhan masyarakat. Kemudian dari pupuk. Pupuk Indonesia tadi menyampaikan direktur utamanya bahwa ada permasalahan terhadap impor bahan baku di Selat Hormuz dan sebagainya, tetapi tidak mempengaruhi sedikit pun kemampuan dan kapasitas pupuk Indonesia untuk memberikan suplai kepada para petani terhadap kebutuhan pupuk bersubsidi yang diminta oleh pemerintah, diminta oleh para petani. Kemudian dengan transmisi kebijakannya tadi Pelni, kereta api, kemudian ASDP, dan kemudian termasuk Perum Damri itu memastikan bahwa mereka tidak akan memainkan harga transportasi maupun logistik yang selama ini mereka jalankan sebagai PSO. Artinya apa? Pada saat yang sama pemerintah sudah bisa memastikan ketika Bapak Presiden mengumumkan lewat menteri-menteri teknis terkait tidak ada penyesuaian harga BBM, maka pangan, kemudian pupuk, transportasi sudah dipastikan. Nah, nanti kita akan rapat dengan Pertamina dan PLN mengenai ketersediaan. Karena kami memang meminta kepada BUMN PSO untuk memastikan kepada masyarakat berapa sih ketersediaan yang ada, kapasitas yang mereka miliki. Karena apa? Jangan hanya kita memastikan harga yang tidak naik, tapi pasokan yang memadai untuk masyarakat sehingga tidak terjadi antrian dan kemudian terjadi panic buying. Nah, memastikan ini ya siapa yang kita dengar? Ya mereka. Pemerintah memastikan, operator subsidi dan operator PSO juga menyampaikan kepada masyarakat sehingga well informed. Nah, saya terima kasih kepada CNN, hal program-program semini ini kan untuk bagian dari upaya meyakinkan kepada masyarakat bahwa pemerintah tidak hanya menjaga di makroekonomi, transmisi kebijakannya di operasional dijalankan oleh BUMN yang menjadi bagian anak usaha di Danantara dan bagian dari di BP BUMN itu beroperasi dengan
Oke. sesuai komitmen pemerintah. Oke. Makro kebijakannya diambil, transmisinya dijalankan, dioperasionalkan dengan baik. Nah inilah biar mereka yang menjelaskan ke masyarakat. Mereka punya kapasitas kilang seperti apa, distribusi seperti apa, di hulu seperti apa, di hilirnya seperti apa. Itu kita fasilitasi secara politik, memberikan penguatan terhadap semua kebijakan pemerintah bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Oke. Berarti kira-kira beban yang lagi dipanggul oleh pemerintah sekarang yang paling major itu lebih ke arah mana selain menjaga harga BBM saat ini? Karena besar sekali yang harus coba dikontrol oleh pemerintah dan berapa lama mampu menanggung ini semua? Besok hari Senin kita masih akan rapat dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Menteri Keuangan. Dan kita ingin memastikan sampai seberapa besar penerimaan kita di kuartal yang pertama tahun 2026. Karena di sana akan ketemu exercise-nya. Antara revenue dan kemudian dari target dan realisasi. Ketika target dan realisasi bisa kita pastikan penerimaan berapa, terus kemudian targetnya berapa, kalau itu di atas, saya yakin terjadi sebuah upaya untuk tetap menjaga kita masih negara bisa suffer. Kecuali dari target itu masih di bawah, itu kita harus berhati-hati dan kita harus melakukan exercise yang berbeda. Nah, inilah yang kita bisa, dalam zona aman nih sekarang masih. Sekarang masih dalam zona yang bisa di-manage dengan baik oleh negara. Gitu. Masih bisa di-manage. Ya, kita mengatakan kita ketemu dengan risiko. Pengambilan kekuasaan, pengambilan keputusan di pusat kekuasaan ini selalu berimpitan dengan risiko-risiko. Nah, tapi risiko-risiko itu sepanjang bisa kita manage dan kemudian kita trade off-nya apa, pilihannya apa, mana yang kita mau ambil keuntungannya dan mana yang mau kita korbankan, itu nanti akan menjadi sebuah pilihan kebijakan. Nah, saat ini pilihan kebijakannya kita masih bersama-sama untuk bersama masyarakat negara yang mengambil alih risikonya. Pak Azir, udah ada komitmen dari negara gitu ya, bahwa ada hal-hal yang dikhawatirkan itu akan berada di pundak negara dulu untuk saat ini. Kita baru 2 hari, baru Rabu dan juga baru Kamis gitu. Kalau dari dunia usaha sendiri, yang di lapangan dengan kondisi yang terjadi saat ini, apakah sudah ada perubahan baik dari biaya produksi dan lain sebagaimana macamnya yang sehingga mempengaruhi nilai jual dan apa yang terjadi oleh pengusaha? Tadi kalau sebelumnya saya akan mention dari pandangan dari Bang Misbahun, dari Pak Dewan adalah tentang bagaimana komitmen pemerintah dan dikawal oleh di legislatif itu bahwa akan menjaga harga bahan bakar. Ini sebenarnya menjadi satu hal yang sekali lagi perlu kita apresiasi karena memang dunia usaha, Mas Ruli, itu membuat sebuah konsensus dan masukan kepada pemerintah itu ada 3 hal untuk jangka pendek. Jadi kita memberikan masukan jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek memang kita memberikan masukan 3 hal. Pertama adalah berbicara tadi bagaimana pemerintah semaksimal mungkin untuk menjaga harga bahan bakar. Itu yang kita harapkan. Karena itu jangan sampai kemudian tadi seperti Bang Misbahun sampaikan, ini kan memberikan efek psikologis yang luar biasa besar selain secara efek matematika ekonomi di lapangan gitu. Terus itu masukan yang pertama. Kemudian masukan yang kedua masih di jangka pendek adalah berbicara bagaimana pemerintah itu dan dunia usaha itu mendorong daya beli masyarakat. Makanya waktu Apindo juga dipanggil oleh Presiden di Hambalang, salah satu yang dipesankan kepada teman-teman private sector adalah bagaimana untuk terus mendorong job creation. Karena itu memang menjadi PR kita semua dan tugas pemerintah adalah memberikan afirmasi regulasi yang positif dari dunia usaha dan itu menjadi bagian komitmen dunia usaha. Jadi bagaimana job creation itu akan berpengaruh terhadap penguatan daya beli. Yang ketiga yang terakhir adalah bagaimana ini yang terus kita dorong. Bagaimana pemerintah mendorong namanya low cost ekonomi. Karena dengan adanya low cost ekonomi maka semua produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh private sector maka akan mempunyai daya saing. Nah, berbicara masalah low cost ekonomi ini kan sangat kompleks ya. Berbicara masalah energi juga menjadi satu hal penting, biaya logistik menjadi hal penting, biaya tingkat suku bunga kita juga masih belum sekompetitif terhadap negara-negara even bahkan negara ASEAN. Kemudian berbicara masalah peningkatan produktivitas SDM itu juga akan mendorong low cost ekonomi. Karena kalau berbicara masalah ketika kita sudah selesai dengan bahasan-bahasan kondisi global, maka kita harus kembali kepada kekuatan ekonomi domestik dan salah satunya adalah bagaimana kita mendorong. Tapi dengan kondisi saat ini ditanggung semua oleh pemerintah dalam dengan kondisi uncertain seperti ini, itu tetap akan bisa terjadi namanya low cost ekonomi saat ini ataukah bahkan ada adjustment low cost ekonomi selain karena kan tidak hanya nilai BBM tapi kan juga nilai tukar yang mempengaruhi. Ya sebenarnya begini, Mas Ruli, dalam konteks mendorong low cost ekonomi adalah selain berbicara masalah
supporting secara angka dari sisi APBN dan lain-lain adalah berbicara masalah dukungan regulasi. Bagaimana kemudahan berusaha, contoh. Kalau di China, misalnya sebuah regulasi itu bisa selesai dalam waktu 1 hari, kemudian di Singapura bisa 1 minggu, di kita masih 1 bulan atau 5 bulan misalnya. Dalam konteks ini sekedar contoh, tapi artinya adalah bagaimana dalam konteks kompleksitas masalah itu pemerintah harus selalu mendorong bagaimana regulasi-regulasi yang berarti sekarang tidak terlihat adanya riak-riak gelombang yang mempengaruhi. Memang gini, kondisi ini tidak bisa serta-merta selesai dalam waktu 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan. Tapi harus ada sebuah orientasi jangka panjang yang penting punya komitmen yang sama. Bahwa bagaimana mendorong ekonomi yang berbiaya rendah. Itu orientasi dan usulan jangka pendek yang diberikan oleh dunia usaha. Saya langsung ke Pak Didi. Pak Didi, gimana Pak Didi melihat di lapangan? Pak Didi, apakah sudah mulai ada namanya biaya beban transportasi, logistik yang sudah mulai terasa saat ini dari dunia industri, di kawasan industri, kira-kira Pak Didi? Melihat langsung di lapangan ya, seperti apa Pak kira-kira? Ya sudah terasa dari posisi kenaikan harga barang-barang di pasar, terutama bahan baku, jadi terutama bagi industri sektor-sektor industri yang sangat tergantung kepada supply chain global ya, impor, misalnya kepada otomotif, elektronik, tekstil, farmasi, alat kesehatan, serta makanan minuman, itu komponen bahan bakunya tinggi dan itu sudah mengalami kenaikan. Misalnya aja plastik, harga plastik sudah luar biasa tinggi. Nah, menggarisbawahi Pak Misbahkun, jadi kami yakin pemerintah juga sudah berupaya keras misalnya menghadapi situasi ini dan salah satunya dengan menahan harga itu upaya pemerintah. Tetapi kita harus sama-sama saling jujur bahwa kenyataannya tekanan global ini tidak mampu kita kendalikan. Jadi bukan salahnya pemerintah. Jadi kita semua rakyat dan dunia industri tahu bahwa ini di luar kendali pemerintah. Perang Iran sana di luar kendali pemerintah. Jadi sama-sama kemudian kita harus memastikan bahwa ini ada tantangan yang harus kita hadapi secara terbuka, secara rasional dan gotong royong. Ini saatnya untuk melakukan sejauh ini mitigasi yang paling urgent dilakukan seperti apa dari industri, Pak Didi? Terkait dengan uncertainty situation. Prediksi perang sampai kapan berakhir. Ada yang optimis misalnya segera berakhir, tapi ada juga yang kemudian memprediksi bahwa ini akan melebar ke Houthi di Yaman, yang di sana ada Yaman, Djibouti dan Eritrea yang pintu laut merah terusan Suez. Kalau sampai kelompok Houthi ikut bela Iran dan ikut menutup di Teluk Bab el Mandeb, itu membuat logistik cost semakin naik lagi. Nah, kita kan belum tahu ke arah mana ini berakhir, tapi posisi yang kita bisa kendalikan adalah permudahan regulasi dan upaya-upaya bahwa sektor-sektor kritis harus disupport. Nah, ini sudah jelas ada sektor-sektor kritis yang kemudian menjadi prioritas yang harus disupport oleh pemerintah. Misalnya yang paling terkena oleh biaya energi, ya kira-kira begitu. Jadi mana saja yang kemudian sektor-sektor yang paling kena biaya energi, petrokimia dan plastik itu nomor 1, yang paling fondasi semuanya dan sistemik. Kedua, makanan minuman, FMCG. FMCG itu sangat tergantung sangat menjadi pendongkrak inflasi yang tadi ditakutkan Pak Misbahkun. Tekstil dan produk tekstil, otomotif dan elektronik, dan terakhir logistik dan transportasi. Apa upaya pemerintah yang untuk menolong sektor-sektor ini? Itu kan harus jelas dari konteks regulasi selain pendekatan ke menahan harga. Kira-kira seperti itu, Mas Ruli. Baik, menarik. Kita akan coba bahas ke Pak Misbahkun kira-kira apa yang dilakukan pemerintah untuk mengakomodir apa yang diharapkan oleh dunia industri dan juga dari pengusaha. Tapi saya ke Mas Abra terlebih dahulu. Mas Abra, semuanya di-handle pemerintah nih. Harga pupuk kita jaga, harga energi kita jaga, harga pangan dijaga semuanya. Seakan-akan harga transportasi dijaga, kecuali pesawat masih belum ada, maaf ya. Seakan-akan bahwa Indonesia ini so powerful gitu dibandingkan dengan negara, kita bilang negara-negara mungkin di dunia gitu saat ini gitu. Kita tidak menaikkan harga BBM, pangan kita terjaga, terus transportasi kita tidak ada yang gimana-gimana gitu, semuanya sesuai dengan apa yang terjadi kemarin. This is totally make sense terkait dengan ekonomi kita sekarang. Berapa lama kita akan melakukan buffer seperti ini nanti? Jadi kalau kita bicara ketahanan fiskal kita, ini kan sangat bergantung tadi dari sisi penerimaan dan belanja. Dan dari variabel mana yang bisa kita kontrol. Harga minyak mentah kita tidak bisa kontrol. Nilai tukar masih bisa kita kontrol, walaupun dengan amunisi yang terbatas, dengan pengorbanan dan cadangan devisa yang terbatas juga. Tapi yang bisa kontrol adalah salah satunya adalah bagaimana melakukan pengendalian konsumsi BBM khususnya yang subsidi.
Kan pertanyaan mendasar kita kan kalau pemerintah menggunakan APBN untuk mengabsorb seluruh kenaikan harga BBM subsidi ya, kita baru bicara yang subsidi, itu kan ada limitasi. Kita berkaca tahun 2022 ketika perang Rusia Ukraina, itu selisih antara asumsi dengan realisasi itu 125%. Ya, masih bisa kita absorb dengan menambah subsidi dan kompensasi sampai 125% dari 152 triliun menjadi 551 triliun tahun 2022. Tapi kan waktu itu defisit kita masih diperbolehkan lebih dari 3%. Ya. Kedua, itu pun diabsorb sudah ya dengan menambah subsidi kompensasi. Yang kedua, pemerintah waktu itu tetap terpaksa menaikkan harga subsidi, yaitu Pertalite naik 30% menjadi Rp10.000 per liter. Dengan begitu ya, paling tidak inflasi kita relatif ya walaupun meningkat, masih terjaga. Ya masih 5,5%. Karena apa? Pasti kebijakan waktu itu juga belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2005 Mas Ruli, waktu itu kenaikan BBM 2 kali dan inflasi double digit sampai 17%. Nah, artinya kan tentunya sekarang kita juga berkaca juga belajar dari pengalaman yang lalu bahwa setiap kenaikan harga BBM subsidi ataupun LPG subsidi pasti punya sensitivitas terhadap inflasi. Nah, makanya yang paling kalaupun diskusi yang sering kita dengarkan di luar adalah menaikkan harga BBM itu adalah opsi paling terakhir. Betul tadi supaya inflasi kita benar-benar bisa di-manage. Karena inflasi itu punya dampak efek domino yang besar ke variabel-variabel yang lain. Nah, itu dari sisi pengeluaran untuk pengendalian BBM subsidi. Karena kan kuota Pertalite, kemudian solar dan juga LPG itu ada batasnya. Caranya gimana supaya tidak over kuota? Pertama, tadi dengan ada pembatasan kuota pembelian, kedua juga mendorong agar mempercepat reformasi subsidi energi. Ini sebetulnya momentum yang pas. Kuota subsidi itu bukannya jebol tapi diturunin, tapi tergantung keberanian pemerintah. Berani apa enggak pemerintahnya? Sebenarnya itu pertanyaannya. Oke, Pak. Silakan. Kebetulan Kementerian Teknis Bidang Energi itu adalah Ketua Umum saya, Pak Bahlil. Dan saya selalu mendapatkan arahan yang sangat spesifik dari beliau. Bagaimana politik energi itu dikelola. Dan saya selalu melaporkan kepada beliau mengenai kondisi-kondisi fiskal kita. Dan beliau sangat intens memberikan arahan. Saya sampaikan kepada beliau, Pak, kalau BBM kita harga minyak naik, kita itu sebenarnya terkompensasi dari sisi ini. Harga ini yang tadi saya sebutkan, dari batu bara yang naik, kemudian sawit yang naik, nikel yang naik. Bayangkan, dari 1,3 miliar perdagangan batu bara dunia, 43% dari Indonesia. Jadi kalau Indonesia menurunkan RKAB dan sebagainya, harga rise up, atau kemudian Indonesia memutuskan tidak mengekspor batu bara, sepertiga dunia atau hampir 50% dunia ini gelap. Bayangkan, ini kalau politik energi itu dimainkan oleh Indonesia. Bayangkan, orang hanya membicarakan minyak loh. Coba Indonesia memainkan politik batu bara, berapa bagian dunia itu akan gelap. Tapi kan kita tidak melakukan itu. Lah, kemudian sama kayak sawit. Kemudian nikel. Kemudian masih ada lagi komoditas masih tembaga, emas dan sebagainya. Dan negara dengan multi resources ini. Lah, saya ingin menyampaikan pesan yang sangat kuat kepada masyarakat. Tadi Mas Abra menyampaikan dalam sejarah 2005, 2008, 2017 dan sebagainya. Lah, 2015. Lah, kita di sinilah kemudian Pak Prabowo ini sebagai presiden beliau mengambil pilihan. Makanya tadi di awal saya sampaikan banyak pilihan-pilihan, opsi-opsi pilihan itu tersedia semua. Tapi pilihan yang diambil ini adalah ini. Artinya apa? Kita tidak ingin menyalahkan pilihan-pilihan sebelumnya, tidak. Bahkan opsi untuk kemudian opsi menaikkan harga BBM non subsidi pun tidak diambil. Harga non subsidi pun. Bahkan beliau ingin memastikan bahwa suplai ketersediaan dan sebagainya. Dan kita bersyukur katanya dapat informasi 2 kapal Pertamina di Selat Hormuz sudah mulai bisa passing, sudah melewati. Artinya apa? Bahwa terjadi berkah-berkah yang luar biasa untuk Republik ini. Lah, saya ingin menyampaikan kepada seberapa lama. Lah, seberapa lama ini kan kita juga tidak tahu. Trump kepingin mengakhiri perang sampai berapa lama? Iran mengakhiri perang sampai seberapa lama? Kita kalau berbicara seberapa lama, kita semua tidak akan pernah bisa memprediksi seberapa lama. Tapi cadangan yang kita punya kira-kira bertahan berapa lama, Pak Misbahun? Jadi begini. Tapi jangan jawab dulu, kita tahan dulu. Jangan kemana-mana, dialog menarik ini akan kita lanjutkan sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama Ekonomi.